Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ayat di dalam surat At-Taghabun di mana ayat tersebut memberikan sebuah pengertian kepada manusia untuk berhati-hati terhadap apa yang menjadi titipan Allah dalam bentuk anak ataupun istri. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa ternyata akan ada istri dan anak yang bisa menjadi musuh bagi suami atau ayahnya. Dan anak dan harta itu akan menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya. Rupanya di sini secara tidak langsung, setelah di episode sebelumnya mengajarkan bagaimana anak harus bisa bakti kepada orang tua, para ulama mengajarkan ada adab orang tua terhadap anaknya. Karena kalau anak tidak dididik dengan baik, anak tidak kemudian kita arahkan ke nilai-nilai yang positif, maka anak akan menjadi musuh nanti di akhirat. Bukan sebagai pendorong orang tua untuk semakin sukses nanti di akhirat, bahkan bisa menjadi penghambat orang tua ketika nanti di akhirat. Seharusnya orang tua bisa masuk surga, tapi bisa masuk neraka gara-gara hambatan dari anaknya tersebut. Ini sinyalemen bahwa orang tua jangan membiarkan anaknya mengambil keputusan-keputusan yang seolah-olah hal tersebut menjadi nilai kebebasannya. Karena ini adalah liberal, karena ini adalah merupakan manusia punya hak individu. Karena orang tua memiliki kewajiban. Di antara salah satu kewajiban orang tua adalah mendidik nilai-nilai agama sejak dini. Rasulullah SAW itu kemudian memberikan sebuah hadis kepada kita. Murus sabiyya bis shalah idza balagha sab'a sinin. Perintah anak-anakmu untuk sholat. Ajarkan mereka sholat. Ajarkan tentang tata caranya tentu di dalamnya. Termasuk bahwa ketika anak sudah mulai mengerti, faham, tamyiz usia 7 tahun. Artinya di sini, kewajiban orang tua itu adabnya ada 3 minimalnya. 1 adalah memberi nafkah kepada anaknya. Karena wajib tentunya. Secara lahiriah dia harus memberikan makan, minum, memberikan pakaian, dan yang lainnya yang bersifat lahiriah. Yang kedua, orang tua punya kewajiban untuk mendidik agama anaknya. Sehingga itu pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhirat. Di yaumil jaza wal hisab Allah akan bertanya, apa yang telah engkau perbuat kepada anakmu? Atau bahkan anaknya pun akan protes kepada Allah ketika dia tidak dididik agama oleh orang tuanya. Makanya banyak sekali orang tua saat ini yang merasa dirinya tidak mampu untuk mendidik agama, maka dia kemudian memberikan keleluasaan yang lain kepada anaknya, disimpan di pondok pesantren supaya orang tua bisa gugur kewajiban mendidik agama kepada anaknya, disimpan di pesantren. Nah, itu cara lain supaya orang tua bisa secara kewajiban dia punya gugur kewajibannya. Jadi menyimpan di pesantren itu bukan pilihan, tapi kewajiban ketika orang tua tidak bisa mendidik agamanya. Nah, karena ketika dia tidak didik agamanya, anak akan mendakwa kepada orang tuanya nanti di kemudian hari. Dan yang ketiga, orang tua harus menjadi suri tauladan, contoh yang baik bagi anaknya. Itulah
adabnya orang tua kepada anaknya yang diajarkan oleh para ulama. Sehingga ketika anak menjadi anak yang soleh, maka idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya, maka walaupun orang tuanya sudah meninggal, maka orang tuanya punya deposito berupa anaknya yang soleh yang mendoakan kepadanya, sehingga walaupun sudah meninggal, sudah dikubur, orang tuanya masih tetap bisa menambah kebaikan-kebaikannya dari doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya yang soleh. Itulah adabnya dan kemudian nilai baiknya ketika kita mampu mencetak anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, generasi penerus bangsa yang bisa menjadi bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.